Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Insya Allah di sini saya akan berbagi kisah mengenai kisah Siti Asiyah dan juga Siti Masyidah, di mana Siti Masyidah ini adalah seorang pembantu di suatu kerajaan yang dimana kerajaan itu dipimpin oleh Fir'aun. Nah teman-teman, sebelumnya saya mengingatkan kembali teman-teman, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا. Baik teman-teman, Alkisah di kota Mesir ada suatu kerajaan, di mana kerajaan itu yang dipimpin oleh seseorang bernama Fir'aun, di mana Fir'aun ini terkenal dengan keganasannya, juga seseorang yang tidak berperi kemanusiaan dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun ini hidup sendiri ketika istrinya meninggal dunia. Pada masa kekuasaannya terdapat seorang gadis jelita dari keturunan keluarga Imron, di mana gadis ini adalah gadis yang solehah bernama Siti Asiyah. Dan Siti Asiyah ini menjadi buah bibir di kalangan pemuda-pemudi Mesir karena terkenal dengan kepribadian dan keceritaannya. Nah, suatu ketika hal ini sampai kepada telinga Fir'aun, dan kisah kejelitaannya inilah sehingga terdengar kepada telinga Fir'aun, dan suatu hari Fir'aun menginginkan gadis ini untuk menjadi istri sekaligus menjadi permasyuri di istana, sehingga Fir'aun ini mengutus salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk memenuhi semua keinginannya dan mendatangi orang tua dari Siti Asiyah ini. Nah teman-teman, suatu ketika Haman ini mendatangi kedua orang tuanya dan memberitahukan maksud dari kedatangannya, yaitu ingin melamar Siti Asiyah untuk Fir'aun. Nah setelah itu Haman kembali lagi ke istana, dan orang tua dari Asiyah ini menanyakan kepada Asiyah mengenai lamaran tersebut. Dan apa jawaban Siti Asiyah? Siti Asiyah menolak lamaran Fir'aun karena beliau berkata bahwa Fir'aun adalah seseorang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Fir'aun ini adalah seorang yang tidak berperi kemanusiaan dan juga terkenal dengan keganasannya. Hingga suatu hari kemudian Haman ini yang menjadi utusan Fir'aun ini datang kembali menemui kedua orang tuanya dan menanyakan jawaban dari Siti Asiyah. Alangkah marahnya seorang Haman ini karena mengetahui jawaban Siti Asiyah yang menolak lamaran dari Fir'aun. Maka hari itu juga kedua orang tua Siti Asiyah ini dihina dan dicaci maki oleh Haman ini. Nah teman-teman, kemudian Haman ini yang menjadi utusan Fir'aun itu kembali lagi ke istana dan memberitahukan kabar buruknya kepada Fir'aun. Apa reaksi Fir'aun pada waktu itu? Fir'aun marah besar terhadap kedua orang tuanya. Sehingga Fir'aun mengutus seorang prajurit untuk menangkap kedua orang tuanya, kemudian menyiksanya di dalam penjara di istana. Setelah itu kemudian Fir'aun juga memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap Siti Asiyah secara kejam dan dibawa ke hadapan Fir'aun. Nah setelah Siti Asiyah ini tiba di istana, Siti Asiyah ini sangat sedih ketika melihat kedua orang tuanya disiksa di dalam penjara. Kemudian Fir'aun berkata kepada Asiyah, "Hai Asiyah, jika engkau seorang anak yang baik dan jika engkau seorang anak yang sangat menyayangi orang tuamu, maka engkau akan pilih satu di antara dua. Yang pertama, jika engkau menerima lamaranku, maka aku akan membebaskan kedua orang tuamu dan membuatmu hidup senang. Pilihan yang kedua, jika kamu menolak lamaranku, maka aku akan membakar hidup-hidup kedua orang tuamu di hadapanmu pada waktu ini juga," kata Fir'aun. Nah teman-teman, ketika mendengar ancaman itu, maka Siti Asiyah ini dengan terpaksa menerima pinangan dari Fir'aun. Namun Siti Asiyah mengajukan 4 syarat kepada Fir'aun. Yang pertama,
Fir'aun harus membebaskan kedua orang tuanya dari penjara. Kemudian syarat yang kedua, Fir'aun harus memberikan rumah yang indah sekaligus dengan isinya. Kemudian syarat yang ketiga, Fir'aun harus menjamin kesehatan kedua orang tuanya beserta memberi makan dan minumnya. Kemudian syarat yang keempat, Siti Asia ini bersedia menikah dengan Fir'aun dan bersedia menghadiri acara-acara tertentu bersama Fir'aun. Namun satu, Siti Asia tidak ingin tidur bersamanya. Nah teman-teman, sekiranya persyaratan tersebut tidak disetujui oleh Fir'aun, maka Siti Asia ini siap rela mati dibunuh oleh Fir'aun bersama kedua orang tuanya. Mendengar persyaratan yang diajukan oleh Siti Asia, akhirnya Fir'aun ini menyetujuinya dan memerintahkan kepada prajuritnya untuk membuka rantai belenggu yang ada di kaki dan tangannya Siti Asia. Maka dari sanalah Asia hidup mewah dan tinggal di sebuah istana yang megah bersama Fir'aun. Namun Fir'aun ini tidak bisa memberi pengaruh terhadap kehidupan pribadi Siti Asia, karena Siti Asia ini adalah seseorang yang taat terhadap agama dan juga tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari, Siti Asia ini selalu melakukan sholat dan berdoa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga kehormatannya. Karena Siti Asia ini tidak ingin disentuh oleh orang kafir, walaupun orang kafir ini adalah suaminya sendiri. Nah maka dari sana Allah mengabulkan doa Siti Asia dan menjaga kehormatannya. Allah memutus menciptakan iblis yang menyerupai Siti Asia untuk tidur bersama Fir'aun. Teman-teman, sebenarnya Fir'aun ini mempunyai seseorang yang sangat dekat, sekaligus seseorang yang sangat dipercaya oleh Fir'aun, yaitu Hazakil. Hazakil ini berhasil merahasiakan identitas dari Fir'aun bahwa ia adalah seorang muslim yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah suami dari Siti Masito, di mana Siti Masito ini adalah seseorang yang bekerja menjadi juru hias istana. Dan beliau juga taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari terjadilah perdebatan hebat antara Fir'aun dengan Hazakil ini, di mana Fir'aun menjatuhkan hukuman mati terhadap ahli sihir. Ahli sihir ini beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Hazakil ini menentang keras terhadap hukuman tersebut karena ahli sihir itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, ketika Fir'aun ini mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Hazakil, otomatis Fir'aun ini langsung marah. Dan akhirnya Fir'aun mengetahui bahwa Hazakil ini telah ingkar terhadapnya. Kemudian Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada Hazakil, di mana Hazakil ini menerima hukuman tersebut dengan tabah dan ikhlas, karena apa yang dilakukan oleh Hazakil ini adalah untuk membela kebenaran. Akhirnya Hazakil meninggal dunia, diikat kedua tangannya kepada pohon kurma, kemudian tembusan beberapa anak panah yang dilontarkan kepada tubuh beliau. Istrinya yang bernama Siti Masito ini sangat sedih, dirundung kesedihan ketika mendengar kematian dari suami tersayangnya, karena tidak ada lagi tempat untuk mengadu kecuali kepada dua orang anaknya yang masih kecil. Teman-teman, pada suatu hari Siti Masito ini bercerita kepada Siti Asia mengenai keadaan yang telah menimpanya. Maka di akhir pembicaraan mereka, Siti Asia juga bercerita kepada Siti Masito mengenai keadaan yang sebenarnya, hingga mereka saling mengetahui bahwa mereka adalah wanita yang sangat taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika tatkala Siti Masito sedang menyisir rambut anak Fir'aun dengan penuh kelembutan, akhirnya sisirnya itu terjatuh dan Siti Masito berkata Bismillah dengan menyebut nama Allah. Mendengar perkataan Masito, sang anak pun bertanya, Allah, apakah dia ayahku gitu ya? Yang dimaksud apakah dia Fir'aun? Namun dengan tegas Siti Masito ini berkata, bukan, Allah adalah Tuhanmu
Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Teman-teman, ketika mendengar perkataan Siti Masyitoh ini, sang anak pun terkejut. Ternyata ada seseorang atau manusia yang menyembah selain ayahnya gitu ya. Nah, maka dari sanalah sang anak pun mencari keberadaan ayahnya, dan beliau menceritakan apa yang ia dengar dari mulut Siti Masyitoh, bahwa salah seorang pembantu di istana ini ada yang menyembah Tuhan selain ayahnya. Maka dengan segera ia memanggil Siti Masyitoh untuk diinterogasi dengan wajah berangnya Fir'aun, kemudian bertanya meyakinkan kepada Siti Masyitoh, siapakah nama Tuhanmu? Namun apa jawaban Siti Masyitoh? Masyitoh jawabnya dengan tenang dan dengan penuh kelembutan. Beliau berkata, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mendengar hal itu, Fir'aun langsung memaksa kepada Siti Masyitoh untuk menarik pernyataannya dan kembali menyembah dirinya gitu ya, menyembah Fir'aun. Jika tidak, ia akan diancam dengan siksaan yang akan merenggut nyawanya. Ternyata Masyitoh tidak gentar. Ia tidak takut dengan semua ancaman yang ditujukan kepadanya, pukulan demi pukulan, kemudian beliau dipenjara. Semua itu tidak membuat Masyitoh untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, teman-teman, kesabaran Fir'aun ini semakin habis hingga akhirnya memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyiapkan suatu penggorengan dengan dipenuhi oleh minyak, kemudian dimasak hingga mendidih. Akhirnya Siti Masyitoh dihadapkan ke depan penggorengan itu, dan Siti Masyitoh ini yakin bahwa tidak lama lagi nyawanya akan melayang. Dan Siti Masyitoh ini yakin bahwa sebentar lagi dirinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Fir'aun ini memanglah sangat bengis ya teman-teman. Ia tidak langsung menceburkan Masyitoh ini ke dalam penggorengan, namun ia terlebih dahulu memanggil kelima putra dari Masyitoh ini yang sangat Masyitoh cintai untuk menyaksikan di depan mata mereka bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap keluarganya. Sehingga terjadilah suasana yang sangat mengharukan, suasana yang sangat menyedihkan yang terjadi antara ibu dengan anaknya, di mana Masyitoh ini langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Ciuman di pelipis mereka bercampur dengan air mata. Fir'aun tersenyum licik bagaimana mereka memperlakukan keluarganya, sehingga memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyeret putra pertama dari Siti Masyitoh, direnggut secara paksa, kemudian diseret ke dalam penggorengan yang penuh dengan minyak yang sangat mendidih, panas, hingga akhirnya Siti Masyitoh hanya bisa terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya air matalah yang bisa mengalir dari wajah Siti Masyitoh. Kemudian hanya tulang belulang yang tersisa dari sang putra pertama. Tepat anak yang tersisa hanya bisa menutup mata dengan tangan-tangan kecilnya. Lelehan air mata terus mengalir deras di wajah mereka, hingga pelukan sang bunda, tangan sang bunda Siti Masyitoh sangat begitu erat, tidak mau melepaskannya. Namun apa daya, mereka hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk perlindungan mereka. Melihat semua itu, Fir'aun mengira bahwa Masyitoh ini akan merubah pendiriannya dan akan kembali menyembah Fir'aun. Namun Fir'aun kembali menawarkan penawaran kepada Siti Masyitoh akan menyembah dirinya atau anaknya akan kembali diceburkan ke dalam minyak yang panas yang sangat mendidih. Namun hal itu Siti Masyitoh seperti batu karang yang sangat kokoh, walaupun diterpa badai ia tidak bisa menggadaikan imannya. Ia tetap akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kufur terhadap Allah, hingga suatu ketika Fir'aun sangat marah besar. Dan hal ini dilakukan sampai putra keempat. Setiap kali selesai menceburkan satu anak, Fir'aun ini selalu menanyakan kembali pendirian Siti Masyitoh, namun ia tetap tidak gentar hingga tibalah anak terakhir. Dia adalah anak yang sangat masih belia. Sang ibu yakin bahwa mereka semua dengan kelima putranya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang dekat. Akhirnya perpisahan itu pun tiba. Sang anak terakhir dari Siti Masyitoh ini kembali diseret oleh prajurit Fir'aun ke dalam penggorengan,
Entah kenapa Siti Masito ini begitu berat melepaskannya, pelukan demi pelukan, dan air mata bercucuran dari wajahnya hingga bercampur dengan air mata sang anak. Memohon ampun kepada prajurit Firaun ini, namun tidak ada gunanya tangisan itu sedikit pun, hingga tibalah saatnya sang putra terakhir dari Siti Masito ini dimasukkan ke penggorengan. Namun Siti Masito hanya bisa berkata, maafkan Ibu Muna, insya Allah nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah paraunya suasana itu, seakan ia mendengar si musuh berteriak, wahai bunda, bersabarlah, karena engkau berada di jalan kebenaran. Nah, mendengar teriakan itu, sang bunda langsung mencari sumber suara. Namun suara itu tidak terdengar lagi. Kini Masito diam tak berdaya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada keluarganya itu. Nah teman-teman, akhirnya pasukan Firaun ini kembali beraksi, menyeret Masito ke dalam penggorengan. Nah, di pinggir penggorengan itu Masito melihat tulang belulang dari semua anaknya, hingga Masito teringat bagaimana kebersamaan mereka pada waktu di dunia. Dan kemudian Siti Masito menoleh kepada Firaun dan berkata, wahai Firaun, aku punya satu permintaan. Tolong satukanlah tulangku dengan tulang belulang anak-anakku di dalam satu kuburan. Ini pesan yang disampaikan oleh Siti Masito kepada Firaun. Akhirnya tubuh Masito pun terlempar ke dalam penggorengan. Maka pergilah mereka ke negeri yang abadi, negeri yang kekal, di mana mereka membawa kesabaran yang akan membuahkan berjuta pahala. Masya Allah. Semoga Allah kumpulkan keluarga Siti Masito ini di surga Allah yang terbaik. Teman-teman, Asiyah yang telah menyaksikan kejadian itu kemudian marah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang pedas, hingga tidak sudi lagi menjadi istri dari Fir'aun, sehingga memancing emosi Fir'aun. Dan Fir'aun ini sangat marah besar terhadap Siti Asiyah, istrinya. Maka dari sana Fir'aun ini menganggap bahwa Asiyah ini sudah gila, dan kemudian menyiksanya dengan tidak memberikan makan dan minum hingga Asiyah meninggal dunia. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Siti Asiyah ini sempat berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Hingga keduanya meninggal dalam keadaan iman yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah kumpulkan mereka bersama keluarga tercintanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hikmah kisah dari Siti Asiyah dan Siti Masito. Dialah Asiyah, istri Fir'aun. Allah telah menjadikannya sebagai sosok wanita yang patut untuk diteladani oleh setiap orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, hingga hari kiamat nanti. Bagaimana tidak, ia rela membangkang terhadap ketaatan kepada suaminya Fir'aun yang berdosa melampaui batas lagi kufur. Dia menolak hidup di dalam istananya yang mewah penuh dengan perhiasan duniawi dan banyak para pelayan yang siap melayani kebutuhannya. Dia lebih memilih tempat tinggal yang lebih kekal, lebih indah dan lebih cantik di sisi Tuhannya yang menguasai semesta alam ini. Di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di tempat yang telah dijanjikan Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengabadikan nama Asiyah melalui pujiannya dalam kitabnya dan menyanjung sikap yang dilakukannya. Sebaliknya, Allah telah mencela sikap suaminya yang menyimpang dan sesat dari jalan Allah yang telah diterapkan Allah dalam bumi ini. Begitu pula dengan Masyittah, yang dengan hebatnya mempertahankan kebenaran akidah, sehingga dia dan keluarganya dibunuh dengan kejam oleh Fir'aun. Keberaniannya dalam memperjuangkan kebenaran dan keimanan ini direkam dan diingat setiap tahun oleh seluruh manusia. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW telah sampai di satu tempat yang sangat harum. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan bahwa tempat itu ialah tempat Masyittah dan keluarganya berada. Begitulah Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan akidah Islam.
ia akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sungguh Masyidah telah menanggung kelelahan yang sedikit jika dibanding dengan banyak kenikmatan yang dia dapatkan di akhirat kelak. Masya Allah. Kisah Siti Asiyah dan Siti Masyidah ini juga menggambarkan bahwa kaum wanita yang dianggap kaum yang lemah juga mempunyai keberanian yang luar biasa dan semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kebenaran.